Selamat pagi, salam sejahtera. Pada perkuliahan pemrograman lanjut hari ini, kita masih membahas mengenai beberapa algoritma sorting lanjutan. Jadi minggu lalu kita sudah melihat algoritma sorting insertion sort dan juga bubble sort ya. Nah, minggu ini kita lihat lagi jenis algoritma lain, yakni selection sort dan juga variasi dari insertion sort. Jadi perbaikan atau improvement dari algoritma insertion sort yang sudah kita lihat minggu lalu. Baik, untuk yang ketiga, ini adalah selection sort. Jadi teknik pada algoritma sorting ini adalah dia mencari elemen terbesar atau bisa juga terkecil, bisa salah satu ya, dan nantinya akan diletakkan di posisi paling belakang kalau dia yang terbesar, atau kalau kita menggunakan pencarian elemen terkecil, maka itu akan diletakkan di posisi paling depan. Nah, proses mencari elemen terbesar atau terkecil di sini digunakan pencarian dengan teknik sequential search. Jadi karena memang kondisinya array-nya pastinya tidak terurut begitu, dan proses pencarian yang paling baik atau ya satu-satunya mungkin yang bisa diterapkan pada elemen yang tidak terurut itu adalah pencarian secara sekuensial. Sehingga selection sort dengan cara seperti ini kita sebut sering disebut sebagai straight selection sort. Nah, nanti kita akan lihat kinerja dari selection sort itu sama dengan bubble sort pada saat best case maupun worst case, yakni big O n kuadrat. Jadi n di mana n di sini adalah jumlah datanya, sehingga asumsinya di sini ada peningkatan kuadrat sebanding dengan jumlah datanya. Tetapi di sisi lain selection sort punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh bubble sort, yakni dia hanya melakukan pertukaran elemen paling banyak n. Artinya proses pertukarannya hanya sekali jalan ya. Kalau Anda perhatikan kembali untuk bubble sort yang minggu lalu sudah kita bahas, proses pertukaran itu dilakukan pada setiap kali pass. Ya, karena pertukarannya adalah dua elemen yang bersebelahan, sehingga walaupun ya proses perbandingan itu akan dilakukan walaupun dua elemen yang bersebelahan itu sudah terurut ya. Artinya yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan, dia akan tetap dilihat begitu ya untuk ditukarkan. Tetapi nanti di selection sort tidak perlu melakukan sebanyak bubble sort. Dan ini sangat berguna ketika ada isu penulisan memori ya. Memory write itu adalah operasi yang cukup dibilang mahal gitu. Artinya akan butuh resource lebih banyak untuk menulis ke dalam memori. Nah, yang dengan seperti ini maka selection sort itu masih menjadi alternatif yang lebih baik daripada bubble sort. Nah, ini contoh ilustrasi dari sebuah algoritma selection sort gitu ya. Jadi dari sini kita akan membaca pada setiap kali iterasi mencari elemen terbesar dan meletakkannya di posisi paling kanan. Jadi kuncinya tetap sama ya, kita mencari elemen terbesar. Jadi kita bisa start dari memegang elemen pertama dan menganggap ini yang paling besar. Gitu ya. Ini kita catat sebagai yang paling besar. Kemudian setelah itu melihat ke elemen berikutnya. 1, kita bandingkan dengan yang sementara kita pegang. Apakah lebih besar? Tidak. Berarti yang terbesar masih tetap dipegang oleh 3. Kemudian dia baca lagi elemen kedua. Berikutnya ya, ketiga. Ketemu 4. Nah, 4 ini ketika kita bandingkan dengan 3 kan lebih besar. Berarti otomatis si 4 ini yang menggantikan 3 sebagai yang terbesar. Lalu lanjut, kita harus terus memeriksa sampai posisi terakhir karena untuk menjamin bahwa seluruh isi array itu sudah kita lihat untuk mencari yang
terbesar. Baik, yang terbesar terakhir sekarang adalah 4, kemudian kita baca lagi berikutnya adalah 1, lebih kecil, kita pas, kemudian lanjut ke elemen berikutnya 5. 5 dengan 4 yang sementara ini kita pegang lebih besar 5, sehingga 5 sekarang menjadi elemen yang terbesar. Lanjut ke pembacaan berikutnya, membaca angka 9. 9 kita bandingkan dengan yang sekarang, lebih besar, sehingga 9 ini menjadi elemen yang terbesar. Apakah berhenti? Tidak, karena asumsinya kan kita tidak tahu elemen terakhir kondisinya seperti apa, gitu ya. Ibaratnya kita ini melihatnya dari depan, kita tidak tahu di belakang itu ada angka berapa lagi, siapa tahu ada yang lebih besar dari 9. Kemudian membaca lagi 2, masih lebih kecil, lebih besar 9, kemudian terbaca lagi 6, masih tetap 9, terbaca lagi 5, masih tetap 9, terbaca lagi 4, juga masih tetap 9. 1 kali iterasi kita sudah mendapatkan elemen yang terbesar di antara semuanya, yakni 9. Maka dengan cara seperti itu, 9 langsung kita letakkan di posisi paling belakang. Tukar tempat istilahnya di sini ya dengan 4 di sini. Jadi 4 dengan 9 yang ini dipertukarkan. Lanjut, kita masuk ke iterasi kedua. Prosesnya juga sama. Kita akan mencari elemen terbesar berikutnya. Tentunya nanti 9 itu sudah tidak perlu kita periksa lagi karena sudah pasti dia berada pada posisi yang benar. Jadi kita sekarang mencari lagi yang terbesar kedua. Melalui serangkaian proses yang sama, kita akan menemukan 6 di sini adalah sebagai yang terbesar berikutnya. Maka 6 ini akan masuk ke posisi 2 dari belakang. Di sini dia akan menggantikan posisi 5 yang ada di situ, ditukar tempatnya. Lanjut lagi mencari elemen terbesar berikutnya. Dan seterusnya ya, setiap kali menemukan elemen yang terbesar, maka dia akan langsung mengisi posisi yang benar. Kalau ingin ditunjukkan dengan animasi, berikut ada animasi, mungkin jalannya sedikit cepat, jadi silakan nanti video ini bisa di pause dan dijalankan berulang-ulang ya, untuk melihat perubahan dari pertukaran elemen-elemen yang ada di dalam array. Kuncinya di sini adalah yang diberi tanda warna kuning itu adalah elemen yang terkecil. Nah, kalau di animasi ini dicari elemen yang terkecil, ditandai dengan warna kuning. Kemudian blue yang warna biru ini adalah pemeriksaan setiap elemen, current item. Jadi pada saat diperiksa ya, mana dia akan mencari yang lebih kecil daripada yang terkecil. Kemudian yang warna hijau ini elemen yang sudah dalam keadaan terurut. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Nah, berikut adalah implementasi untuk algoritma selection sort, di mana di sini dibuat beberapa fungsi. Ya, fungsi yang pertama adalah untuk mempertukarkan dua elemen. Sekali lagi di sini adalah proses fungsi yang menggunakan pointer. Ya, proses pertukaran yang mengakses pointer. Kemudian selection sort ini adalah algoritmanya. Jadi tetapkan sejumlah variabel ya, ada i, j, dan min. Indeks di sini adalah yang terkecil, berarti diambil yang terkecil. Kemudian dia melakukan looping bersarang ya. Ada for dengan indeks i dan for dengan indeks j. Jadi untuk for yang terluar ini adalah untuk memeriksa keseluruhan elemen. Kemudian yang di dalam ini adalah kalau sudah terpegang yang paling kecil, maka dia akan memeriksa elemen berikutnya untuk mencari yang lebih kecil lagi, gitu ya. Kalau diketahui dia lebih kecil daripada yang sedang dipegang, maka dia akan menggantikan yang terkecil tadi. Kemudian setelah ditemukan yang paling kecil dari keseluruhan, dilakukan proses pertukaran tadi, pemanggilan fungsi swap.
di sini ya. Swap mengakses alamat isi dari alamat memori. Jadi dan array, kemudian dan array dipertukarkan gitu. Lalu yang fungsi ketiga ini adalah untuk mencetak saja. Jadi ini loop sebanyak jumlah elemen pada array mencetak isi dari masing-masing array-nya. Sebelah kanan ini adalah bagian dari program utama ya, bagian main-nya. Di sini terdapat 5 elemen di dalam sebuah array ARR. Kemudian di sini dihitung n untuk mencari banyaknya anggota atau elemen di dalam array tersebut. Lalu dilakukan pemanggilan fungsi selection sort di sini dengan memberikan parameter berupa array dan juga jumlah atau banyaknya elemen di dalam array. Ya, setelah itu dipanggil langsung ke fungsinya dan dia akan menjalankan di dalam fungsi ini ya. Termasuk di dalamnya juga akan memanggil swap. Setelah selesai, dia akan mencetak array yang sudah terurut, baru di sini memanggil fungsi print array yang ada di baris 30. Print array dengan parameter ARR, tetapi sekarang ARR-nya ini sudah dalam keadaan terurut, kemudian dicetak di layar. Outputnya ya pastinya adalah array ARR yang sudah dalam keadaan terurut. Untuk kinerja straight selection sort, seperti yang sudah kita lihat minggu lalu, bisa ditinjau dari setidaknya 2 macam kasus ya, worst case atau kasus terburuk dan juga best case atau kasus terbaik. Nah, untuk straight selection sort ini keduanya sama-sama memiliki kinerja big O n kuadrat ya, apakah worst ataupun best ternyata sama. Kalau kita lihat ini berarti ya mirip dengan bubble sort ya, di mana worst dan bestnya juga sama-sama n kuadrat. Hanya saja sedikit keunggulan dari selection sort tadi seperti yang sudah disampaikan di slide kedua, ini adalah dia memiliki kelebihan hanya melakukan pertukaran elemen paling banyak ON saja. Jadi pertukaran yang ada di sini itu ya ini kan hanya 10 kali pas begitu ya, bandingkan dengan bubble sort ya, dia sudah ada 10, kemudian di dalamnya masih ada 9 lagi, kemudian dari 9 ada 8 lagi di bawahnya. Nah, itu cukup banyak pertukaran yang dilakukan, sedangkan pada selection sort tidak sebanyak itu. Sehingga ini masih menjadi alternatif yang lebih baik daripada bubble sort. Oke, saya kira cukup singkat ini pembahasan mengenai selection sort. Tinggal dipraktekkan saja, dicoba, silakan dijalankan atau diketik ulang ini programnya, lalu dicoba dijalankan. Seharusnya tidak butuh waktu lama ya untuk mencoba ini, dan Anda juga bisa mempelajari cara kerja dari selection sort dengan melakukan tracing pada algoritma selection sort. Berikutnya, yang keempat, ini adalah variasi insertion sort, yakni binary insertion sort. Jadi kalau yang insertion sort yang sudah kita lihat di minggu lalu, itu adalah disebut straight insertion sort, di mana pada algoritma tersebut, proses untuk mencari, masih ingat ya, mencari posisi untuk menyisipkan item. Masih ingat dengan ilustrasi kartu remi, kartu yang sudah terurut itu ada di tangan kiri, gitu kan? Kita mengambil satu persatu kartu yang tertutup dengan tangan kanan. Setiap kali kita berhasil membuka sebuah kartu, kemudian kita akan mencari kartu ini nilainya itu posisinya di mana di tangan kiri saya. Maka proses mencari posisi tadi kan dilakukan dengan sequential search ya, mencari mulai dari depan atau mungkin dari belakang gitu ya, satu persatu membandingkan, oh ini kira-kira masuknya di posisi yang mana baru dia disisipkan. Nah, proses pencarian posisi ini tadi yang di-improve atau ditingkatkan dengan yang namanya di sini binary insertion sort ya.
bisa dilihat dari namanya bahwa proses mencari posisi tadi ketimbang melakukan sequential search, maka di sini diterapkan binary search karena array yang kartu yang sudah kita pegang di tangan kiri ini kan ibaratnya adalah array yang sudah terurut. Nah, proses mencari tempat atau posisi ya di array yang sudah terurut itu akan sangat efisien jika digunakan binary search. Jadi ini yang merupakan peningkatan dari straight insertion sort. Sehingga dengan cara seperti itu maka kinerja binary insertion sort bisa lebih ditingkatkan dari insertion sort gitu ya. Dimana kalau straight insertion sort saja itu adalah O(n) ya. Kemudian kalau binary insertion sort itu bisa lebih rendah lagi yakni sampai log n. Nah, implementasinya juga cukup sederhana. Saya kira tinggal dibuatkan saja fungsi untuk binary search-nya, bisa mengadopsi dari binary search potongan yang sudah ada, begitu tinggal dipasang di sini. Kemudian fungsi untuk insert sort-nya juga tetap sama, ya. Hanya saja nanti ini proses pencarian lokasi untuk menyisipkan elemen diganti dengan pemanggilan fungsi binary search. Hanya mengubah di baris 33 ini saja. Nah, setelah ditemukan posisinya, maka ini adalah proses untuk menyisipkan. Move all elements after location to create space. Jadi, ibaratnya kan geser, tetap proses geser tidak bisa dihilangkan dari insertion sort. Ini juga yang merupakan salah satu bagian yang menyebabkan insertion sort agak sedikit panjang prosedurnya, di mana dia harus menggeser. Sesudah ditemukan posisi yang tepat, ya kan dia tidak bisa ditukarkan atau tidak bisa langsung ditukarkan ya, dia harus bergeser semua satu persatu. Itu ada di baris 36 sampai baris 41. Ini adalah posisi bagian code untuk menggeser. Program utamanya cukup sederhana ya. Kita siapkan input berupa array. Sejumlah elemen ada di dalam array tersebut, kemudian n untuk menghitung ukuran dari array, lalu pemanggilan insertion sort yang menerima parameter array tadi dan juga jumlah data yang ada di dalam array. Gitu, ya langsung dipanggil di sini dan menjalankan fungsi insertion sort. Setelah selesai proses insertion sort, maka di sini dilakukan pencetakan array untuk hasil array yang sudah terurut. Ya, di sini tidak menggunakan fungsi ya, seperti tadi contohnya selection sort, tetapi langsung di code di dalam main. Mulai i sama dengan 0 sampai i kurang dari n, i++ itu yang dicetak di layar. Semua code saya ambil dari sumber ini ya, geeks4geeks.org. Cukup lengkap. Kalau Anda mau belajar lebih banyak lagi algoritma sorting, bisa dilihat di website ini. Dan untuk outputnya, ya seperti layaknya output dari program yang bisa mengurutkan, pastinya array-nya dalam keadaan terurut. Seperti ini. Baik, saya kira materinya cukup singkat untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas 2 algoritma sorting. Diskusi lebih lanjut bisa dilakukan selama sesi kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.